Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu fa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang mengatur alam semesta ini, sehingga kita wajib mengenalnya dengan istilah tauhidur rububiyah. Bagaimana Allah mengatur alam semesta ini, bagaimana Allah memberikan kita rezeki yang silih berganti, bagaimana Allah mengatur siang dan malam, sehingga kita wajib beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kita seyogyanya patut mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji baginya yang tak mungkin ada orang yang mampu sepertinya, karena dia tak ada duanya. Laitsa kamislihi syai'un wa huwa sami'un basir wa huwa qadirun, dan seterusnya. Allah yang maha kuasa, maka layak menyandang yang disebut dengan uluhiyah, satu keadaan yang wajib disembah oleh makhluk-makhluknya. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, kemudian sabar terhadap apa yang menjadi satu bagian dari ujian-ujian yang diberikannya. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, kajian kita hari ini adalah kajian terkait dengan hadis-hadis yang bicara terhadap ancaman. Kenapa? Karena ada hadis yang bicara tentang balasan bagi yang suka memutus silaturahmi. Artinya orang yang memutus silaturahmi itu banyak. Misalnya orang berantem, dia berkelahi, tiba-tiba satu diantaranya memulai untuk menyapa, dia menghilangkan keegoannya, menghilangkan rasa permusuhannya, tapi yang satu tak mau menyapa kepadanya, maka ini juga dikatakan memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim begitu pula orang yang tak tegur siapa, atau yang disebut dengan musyahin li akhihi. Dalam bahasa hadis dikatakan ada beberapa orang yang sekalipun dia meminta kepada Allah ampunan, Allah tak akan ampuni dia, yaitu al-musyahin li akhihi, orang yang tidak tegur siapa lebih dari 3 hari kepada saudaranya. Dia punya saudara sekantor, dia punya saudara seiman, dia punya saudara setetangga, tetangga tak bertegur sapa dengan tetangganya yang lain, maka selama 3 hari Allah tidak akan ampunkan, sekalipun dia memanjatkan doa, ya Allah ighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya, tapi keadaannya, perilakunya kepada tetangganya tak baik, perhatiannya, dia tak pernah tegur sapa dengan tetangganya sekalipun permasalahan sepele, maka orang yang demikian dia tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa lagi kalau bukan Abu Hurairah. Masyhur di kalangan kita bahwa Abu Hurairah adalah perawi hadis di sahabat yang paling banyak mendapatkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dia masuk Islam pasca terjadi perang Khaybar. Khaybar
terjadi sebuah perang antara kaum muslimin dengan komunitas Yahudi di sebuah wilayah namanya Khaybar, kurang lebih 200 km dari kota Madinah. Disitulah terjadinya pertempuran. Kemudian Nabi pernah diberikan racun oleh seorang perempuan di tempat itu. Bahkan ada seorang sahabat yang akhirnya membela mati-matian karena melihat perempuan ini meracuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang santun dari keadaan, yang santun sama sekali dengan setiap sahabat-sahabatnya, sehingga Abu Hurairah mendengar cerita-cerita Nabi, cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersikap, bagaimana tutur bahasa Nabi. Bahkan Abu Hurairah mendengar bagaimana sosok seorang Muhammad yang bersedekah, tidak takut miskin. Bahkan ada orang yang datang kepada Nabi diberikan antara dua bukit, antara lembah ke lembah yang berisikan diantaranya kambing dan sapi. Nabi mensedekahkan untuk kaumnya. Katanya, maka engkaulah beriman kepada Muhammad, karena Muhammad dia memberikan sesuatu yang tidak takut fakir. Itulah baginda Rasulullah SAW. Abu Hurairah akhirnya masuk Islam di tangan Tufail bin Sakhar Ad-Dusi pada tahun ke-8 Hijriah, ketika 3 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Tapi terbukti Abu Hurairah mampu meriwayatkan hadis kurang lebih 5.374 hadis. Baik, hadisnya berbunyi, kita simak baik-baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, pecinta mutiara hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan, ay wa fi riwayatin inna li qarabatun. Anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni, ay wa yaqta'unani wa uhsinu ilaihim wa yusayyi'uni, ay wa yusayyi'una ilayya wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la in kunta kama qulta faka'annama tusifuhum al-mal, faka'annama tusifuhum al-mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Wa fi riwayatin wa tusibuhum ay bi dhammi ta wa kasri sin al muhmalah wa tasydidil fa. Al mallu ay wa huwa ar-ramad al har, ay ka'annama tut'imuhumur ramadul har. Rawahul Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang menjadi substansi hadis ini? Kita akan terjemahkan dan kita akan kaji hadis ini dari sisi perawi sampai kepada substansi hadis dan faedah-faedah hadis setelah yang satu ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, hadis tentang pentingnya silaturahmi dan ada balasan bagi orang yang memutusnya. Kita terjemahkan hadis ini dari Abu Hurairah. Ingat, di mutiara-mutiara hadis yang lalu kita pernah mengkaji bahwa Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dusi. Abu Hurairah dia berkata bahwa seorang laki-laki bertanya. Tidak disebut siapa sosok laki-laki ini yang bertanya kepada Rasulullah SAW, sehingga dikatakan anna rajulan. Ada dua menurut sebagian kalangan ahli hadis, kenapa tidak disebutkan sosok atau nama yang bersangkutan atau yang disebut dengan ismul muayyan birijalil hadis. Misalnya seorang laki-laki bertanya. Dua, pertama keadaannya, satu, laki-laki yang bertanya ini takut tersebar kalau dia
ketahuan atau dia bertanya menjadikan orang tersinggung dengan ungkapannya. Yang kedua, disebutkan kata nakira di sini annar rajulan. Kenapa? Karena bisa jadi yang bertanya bukan 1-2 orang, adalah lebih, sehingga redaksi-redaksi ini muncul dan dikumpulkan oleh para sahabat menjadi satu hadis, sehingga dikatakan annar rajulan. Mungkin jadi ada satu hadis dari sini, A yang melihat, B yang melihat, C yang melihat. Itulah yang disebut dengan hadis fi'liyah namanya. Nah, contoh, seorang ulama mengarang kitab hadis, mengarang kitab gerakan-gerakan salat seperti Sifatus Salatin Nabi, karangan Syekh Hasan As-Saqqaf. Dia kumpulkan beberapa rangkaian hadis-hadis yang terkait dengan satu pekerjaan, tetapi banyak sahabat yang melintas, yang melihatnya. Seperti mengangkat takbiratul ihram. Ini hadisnya ada kurang lebih perawinya sampai 72 orang. Sehingga kaidahnya hanya simple, mengangkat takbiratul ihram yaitu tangan sejajar dengan bahu. Ada yang mengatakan tangan sejajar dengan bahu yaitu pergelangan, ada yang mengatakan tangan sejajar dengan bahu yaitu jari jemari. Sehingga boleh seperti ini, boleh seperti ini. Tapi hukumnya sunnah berdasarkan pendekatan hadis. Nah, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya innali karabatan, sesungguhnya saya mempunyai beberapa orang kerabat. Saya punya keluarga ya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dia katakan demikian. Lalu dia katakan, "Asiluhum wa yaqta'uni ay wa yaqta'unani." Saya senantiasa asiluhum dengan menggunakan fi'il mudhari. Asiluhum, saya senantiasa menyambung hubungan tali kekeluargaan dengan mereka. Tetapi wa yaqta'u, waw hal keadaan, waw lil hal, tetapi mereka seringkali memutuskannya dariku. Artinya kalau bahasa lainnya, saya nih ya Rasul kepengen baik dengan mereka, tapi setiap kali saya datang saya dicuekin. Setiap kali saya menghubungi, bahkan saya menegurnya, dia tidak mau tegur sapa dengan saya. Kan banyak status seperti ini. Orang dia berkeluarga, mau baik dengan orang tersebut, cuma karena ego dan dendam keadaannya di hatinya, ada memiliki penyakit hatinya. Begitulah yang dikatakan banyak orang ketika ditegur sapa, akhirnya orang tersebut tidak menegurnya. Maka Rasulullah SAW bijaknya dan hebatnya baginda Nabi dengan akhlaknya. Berapa banyak kejahatan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah dioceh oleh Abu Lahab dengan ucapan penyihir. Nabi pernah dioceh oleh Abu Lahab dengan istilah pecundang. Nabi pernah dioceh oleh Abu Lahab dengan istilah yang disebut dengan al-majanin, orang-orang bodoh dan orang-orang yang tak berpendidikan. Nabi pernah dilakukan dengan disikapkan, dilempar dengan kotoran oleh Abu Lahab. Tapi manakala Abu Lahab memanggil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernahkah Nabi membalasnya? Ya Muhammad. Andai kata Nabi dikatakan Muhammad, bahkan tidak pernah Nabi dikatakan Muhammad ketika memanggil, tapi dipanggil ya mazmum, wahai orang yang tercela. Apa yang diucapkan Nabi pasca Abu Lahab mengatakan kata-kata itu? Nabi mengatakan, labbaik ya ammi, pun inggi, betul, saya penuhi panggilanmu wahai paman. Indahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bersikap. Nah, kasus ini datang kepada Rasul dari laki-laki, dia mengatakan, saya punya kerabat, banyak kerabat. Asiluhum, senantiasa saya sambung kekerabatan itu kepada mereka. Tapi sayangnya wa yaqta'unani, dia malah bersikap terbalik kepada saya. Dia putuskan tali silaturahmi kepada saya. Wa yusi'uni ilayya. Bahkan dikatakan wa ahsanu ilaihim, aku senantiasa berbuat baik kepada mereka ya Rasul. Aku berbuat baik kepada mereka. Wa yusayyi'una ilayya, tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Saya berikan perbuatan baik, dibilang oleh mereka pencitraan. Aku melakukan perbuatan baik, mengantarkan makanan, memberikan sesuatu ketika momen-momen tertentu, tapi dibalas oleh mereka dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas, yang tak bagus. Bagaimana ya Rasul? Lalu dikatakan lagi oleh orang tersebut, wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya. Rasul, aku senantiasa berbuat ramah kepada mereka. Wa ahlamu
wa ahlamu anhum. Aku bersifat bijak dengan mereka, ramah sekali dengan mereka. Tapi dikatakan wa yajhaluna alayya. Tapi mereka tidak tahu diri ya Rasul. Ada 3 kategori. Tetap menyambung silaturahmi, dia putuskan silaturahmi. Berbuat baik, dia cuek dengan perbuatan baik kita, bahkan dibalasnya dengan kejahatan. Kemudian yang ketiga, melakukan perbuatan-perbuatan yang bijak seperti ramah senyuman, menebar senyuman, menegur sapa ketika berpapasan, tetapi mereka seperti bodoh melakukan perbuatan yang tak baik kepadaku. Tak tahu diri ya Rasulullah. Bagaimana seperti itu ya Rasul? Andai kata ada orang ketika kita berbuat baik, tapi mereka tak mau balas budi dengan kita. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi sangat bijak ketika menilai orang lain. Tak langsung berpihak kepada A, tak langsung berpihak mencela kepada B, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihat bahasa Nabi yang sangat bijak. La in kunta kama qulta, seandainya apa yang engkau katakan itu benar. Kadang ada orang yang berkeluh kesah kepada kita padahal berbalik fakta, yang sebenarnya dia berbuat salah. Maka inilah bijaknya Nabi dalam bersikap menilai terhadap sebuah perbuatan atau sebuah permasalahan. Tak memihak blok A, tak memihak blok B, tapi bagaimana Nabi bijak untuk menyatukan, mencari solusi dari keduanya. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau di dalam firman Allah, fa iza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Sifat seorang muslim ketika datang sebuah pertanyaan atau berita, maka sikap mereka adalah konfirmasi dan tabayyun. Itulah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, Nabi hanya mengatakan, seandainya apa yang engkau katakan itu benar, faka'annama tusifuhul mallu wala yazalu ma'aka minallah zahirun alaihi ma dumta ala dzalik. Apa jawaban Nabi membalas ucapan orang tersebut ketika dia berkeluh kesah terhadap kondisi orang yang berbuat jahat kepadanya? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, terkadang perbuatan baik kita tak harus berbalas dengan perbuatan baik, karena itulah yang disebut dengan niat baik. Orientasi berbuat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharap atau berpegang kepada makhluk, karena apabila perbuatan baik itu mengharap sesuatu dari makhluk, tentu ada yang disebut dengan rasa sakit. Andai kata perbuatan baik kita itu mengharapkan sesuatu kepada makhluk, maka yakinlah tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka berbuatlah untuk Allah, berbuatlah ikhlas karenanya. Sebab itu ketika di dalam ilmu hadis mengkaji terhadap hadis yang pertama kali dimasukkan oleh banyak muhaddisin, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Maka niat kita disambung hadis berikutnya, paman kanat hijratuhu lid dunya, paman kanat hijratuhu lillahi wa rasuli, hijratuhu lillahi wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa bersikap karena Allah dan Rasulnya, maka itulah yang terbaik. Tapi kalau ada dunia dan kepentingan-kepentingan lain, maka engkau tidak akan dapatkan sesuai dengan ekspektasi, karena Allah dan Rasulnya sudah menata hati kita. Baik, apa jawaban Nabi ketika ada keluhan seperti ini? Nabi hanya menjawab dengan bahasa majazi. Faka'annama tusifuhul malla wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihi ma dumta ala dhalik. Kata Nabi, seandainya apa yang engkau katakan itu benar, maka seakan-akan engkau menyuapkan abu panas ke mulut mereka. Ya Allah, rupanya perbuatan baik kita itu
yang tidak direspon oleh orang baik, orang tersebut seperti memakan bara api di mulutnya sendiri. Seakan-akan engkau menyuapkan abu panas ke mulut mereka. Ini adalah bahasa majas yang diungkapkan bagi orang yang tidak tahu dengan kebaikan orang lain. Sama seperti dia menelan bara api di dalam mulutnya. Lalu Nabi mengatakan, Allah senantiasa menolongmu terhadap mereka jika kamu tetap berbuat demikian. Artinya, andai kata mereka tetap memberikan balasan seperti itu, dia tidak mau menyambung silaturahmi, perbuatan baikmu tidak berbalas, perbuatan ramahmu tidak sesuai dengan responnya, maka ingatlah bahwa Allah senantiasa menolongmu. Allah tidak tidur, Allah akan mencatat perbuatan baikmu. Jika mereka tetap berbuat demikian, maka ada balasannya, yaitu apa? Sama seperti mereka memakan bara api sendiri. Jadi orang yang berbuat baik itu seperti sama dengan memasukkan bara api ke mulutnya. Maknanya dia menghancurkan dirinya sendiri. Dia tak bisa merasakan kebaikan orang lain tersebut. Kenapa? Karena pada hakikatnya bahasa lainnya, bahasa majazinya adalah, ya Allah saya siap, sekalipun dia berbuat baik karena ego saya tak mau menyapanya, saya siap untuk masuk ke dalam neraka jahanammu untuk disiksa karena ego saya kepadanya. Inilah balasan bagi orang yang senantiasa memutus tali silaturahmi. Bukan hanya jasadnya akan masuk ke dalam panasnya api neraka, tapi sebelum dia masuk ke dalam panasnya api neraka, pada hakikatnya dia sudah siap memakan santapan bara api neraka. Apa kata ulama dari hadis ini? Kata ulama, pertama kata ulama, satu, hurmatu qat'ir arham wal i'radi anhum bi ziyarati wal i'anati wa husnil ushrati. Satu, ini yang harus dipahami. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita haram hukumnya memutus silaturahmi madama fiha, apapun yang terjadi. Hurmatu qat'il arham wal i'radu anhum, haram hukumnya memutus tali silaturahmi. Bentuk memutus tali silaturahmi, tidak tegur sapa, tidak membalas ketika mereka memberikan berbuat baik, itu sama dengan memutus tali silaturahmi. Atau perbuatan-perbuatan baik mereka kepada kita, kita balas dengan perbuatan masa bodoh, perbuatan mencela mereka dan sebagainya. Maka haram hukumnya bada mafia. Apapun keadaannya, haram hukumnya. Kita harus berjalan sesuai dengan kepentingan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihindarkan dari buruk sangka yang lainnya. Makanya di antara amaliyah yang dilakukan para aulia dulu, sesuatu yang paling luar biasa adalah bagaimana mereka bersifat husnuzon kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hadis ini menggambarkan haram memutus tali silaturahmi. Yang kedua, wal i'radu anhum bi ziyarati wal i'anah wa husnil ushrah. Silaturahmi itu bisa dikategorikan, tata caranya ada banyak hal. Pertama, dengan berkunjung atau melakukan kunjungan ke rumahnya, itu namanya silaturahmi. Nabi Muhammad SAW biasanya setelah sholat zuhur atau setelah sholat asar ada waktu kunjungan ke rumah-rumah sahabat. Silaturahmi Nabi jalan, menegur sapa dengan orang lain. Sekalipun Nabi hanya bertanya kepada, bagaimana keadaanmu, bagaimana keadaan istrimu, bagaimana keadaan anakmu. Begitulah baginda Rasulullah SAW. Saking rahmahnya beliau dengan orang lain, apa yang menjadi permasalahan orang lain menjadi pemikiran bagi beliau. Ini hebatnya baginda Rasulullah SAW. Satu, silaturahmi bisa dengan ziarah. Wal i'anatu alaihim, atau silaturahmi bisa dirasakan dengan cara apa? Memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Misalnya kita tak sanggup berkunjung kepadanya, maka andai kata dia mengundang kita di dalam
perkara perkawinan ataupun yang lainnya, maka kita bisa membantunya. Bisa membantu dengan materi, bisa membantu dengan makanan, bisa membantu dengan apa saja yang kita bisa lakukan. Berziarah, membantu atau menolongnya. Yang ketiga, wa husnul usra, melakukan penampilan yang baik kepada mereka. Tegur sapa, senyuman, ataupun hanya sekedar meng-SMS ataupun di media sosial hanya menyapanya saja. Nabi setelah sholat biasanya beliau melihat, memandang kepada para sahabatnya. Berapa banyak sahabatnya yang tak hadir atau mereka yang lama tak disapa oleh Nabi akan disapa oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi silaturahmi itu ada 3 konsep. Pertama, berziarah, mengirimkan pertolongan kepada orang lain atau kepadanya. Yang ketiga, bisa dengan husnul usra, melakukan satu perbuatan baik yang membuat dia senang. Nabi punya saudara sesusu namanya Syaimah. Dalam momen-momen tertentu Nabi senantiasa mengirim hadiah kepada Syaimah. Bahkan Syaimah luar biasa memberikan kasih sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah saudara sesusunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ada 2 hukum yang ada pada hadis ini. Satu, haramnya memutus tali silaturahmi. Yang memutus tali silaturahmi maka sudah siap memakan bara api di dalam perutnya. Yang kedua, melakukan hubungan atau menyambung silaturahmi dengan 3 cara. Bisa dengan berziarah, bisa dengan mengirimkan bantuan, ataupun hanya sekedar husnul mu'asarah, hanya sekedar senyuman, bertanya kepada di media sosial dan sebagainya. Inilah indahnya Islam di dalam setiap keadaannya. Semoga kita bisa mengamalkannya dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menilai perbuatan baik orang lain tanpa harus bersuuzon kepada orang lain. Aku qauli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.